Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen kami, yaitu Ibu Yulianti, dan juga selamat pagi rekan-rekan PPG Prajabatan semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan teori belajar, model pembelajaran, dan cara meningkatkan motivasi peserta didik. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Mbak Krisma Cahyaningrum, kemudian yang kedua ada Mas Rio Dandi Samudra, dan yang ketiga saya sendiri, Olivia Dianti. Baiklah, untuk materi yang pertama, atau jawaban kami yang pertama akan disampaikan oleh Mas Rio. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Yuli. Langsung saja kita menuju untuk materi yang pertama. Materi yang pertama adalah tentang penerapan teori behavioristik, sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di kelas. Nah, sebelum menuju ke dalam materi, apa sih itu teori behavioristik? Teori behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku siswa terhadap hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku siswa ini diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, teori behavioristik ini atau teori behaviorisme ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Jika siswa tidak menunjukkan perubahan setelah diberikan pelajaran, maka menurut teori ini, siswa tersebut tidak dapat dikatakan telah belajar dengan baik. Nah, dalam pendekatan behaviorisme, proses belajar tidak terlepas dari stimulus yang sudah dibuat oleh guru agar siswa mampu mengulangi atau berperilaku sesuai dengan yang diharapkan kepada peserta. Tentu saja harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Adanya stimulus sesungguhnya menjadi sebuah perangkat keras agar proses dan hasil belajar bisa dikembangkan sedemikian, namun tetap berada dalam konteks tujuan pembelajaran. Itu merupakan definisi dari teori behavioristik. Selanjutnya kita masuk ke dalam penerapan teori behavioristik. Nah, berikut adalah saya jelaskan beberapa penerapan teori behavioristik. Nah, yang pertama guru harus menyusun teori, materi, atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai kompleks. Selanjutnya, guru lebih banyak memberikan contoh, berupa instruksi selama mengajar. Selanjutnya, saat guru melihat kesalahan pada siswa, baik materi atau ada siswa yang kurang bisa melakukan sesuatu, maka guru harus bisa segera memperbaikinya. Dan selanjutnya, guru memberikan banyak drilling atau latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan sesuai yang diinginkannya. Dan selanjutnya ada evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Dan terakhir, guru dituntut untuk memiliki kemampuan memberikan penguatan atau reinforcement baik dari sisi positif dan negatif. Nah, berikut adalah penerapan teori behavioristik di dalam kelas. Yang pertama ada membiasakan peserta didik memberi salam, karena behavioristik ini berhubungan dengan perilaku atau tingkah laku. Jadi pertama bisa kita ajarkan bagaimana memberi salam ketika masuk kelas ataupun keluar kelas. Membiasakan peserta didik menjawab salam ketika orang lain memberi salam. Selanjutnya membiasakan untuk cuci tangan sebelum dan sesudah makan, baik pada waktu istirahat atau waktu lainnya. Selanjutnya membiasakan berdoa sebelum belajar, dan ini dilatih bukan hanya saat berada di kelas. Namun bisa saja setiap melakukan sesuatu diawali dengan doa. Dan selanjutnya membiasakan peserta didik membuang sampah pada tempatnya. Karena ini berhubungan dari perilaku, maka guru berusaha untuk menerapkan perilaku-perilaku positif pada diri siswa. Membiasakan peserta didik memungut sampah, membiasakan peserta didik mengucapkan kata terima kasih, dan membiasakan mengucapkan kata maaf jika bersalah, dan terakhir membiasakan menulis dengan rapi, dan membiasakan memegang makanan dengan tangan kanan. Nah, ini adalah beberapa contoh dari penerapan teori behavioristik. Ada berdoa di dalam kelas, siswa memungut sampah, dan memberi salam ketika masuk ke dalam kelas. Nah, masuk ke dalam teori yang kedua, yaitu teori sosial kognitif.
Teori sosial kognitif itu adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Dengan mengamati orang lain, manusia memperoleh penguatan atau aturan-aturan, keterampilan-keterampilan, strategi, keyakinan, dan sikap-sikap. Nah, berikut adalah penerapan teori sosial kognitif bagi guru. Yang pertama adalah meminta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di dalam kelas, membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah, meminta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki, membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Nah, dalam penerapan teori belajar kognitif ini, seorang guru perlu fokus pada proses berpikir siswa dan memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif mereka. Libatkan siswa dalam berbagai kegiatan seperti memberikan waktu bagi mereka untuk bertanya, kesempatan untuk membuat kesalahan dan memperbaikinya sebagai hasil tindak lanjut, serta merefleksikan diri agar dapat membantu mereka dalam memahami proses mental, juga merupakan salah satu penerapan dari teori sosial kognitif dalam kelas. Nah, berikut adalah contoh-contoh penerapan teori sosial kognitif yang dapat dilakukan di dalam kelas, yaitu yang pertama, guru harus menggunakan bahasa yang dipahami oleh peserta didik, serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara serta berdiskusi dengan teman-temannya. Selanjutnya, guru melakukan kegiatan tanya-jawab atau diskusi bersama siswa terkait materi yang dipelajari. Dan terakhir adalah guru mengajak siswa untuk melakukan kegiatan observasi. Dan berikut adalah contoh-contoh penerapan teori sosial kognitif yang bisa dilakukan. Nah, ini ada gambar siswa melakukan diskusi. Dan selanjutnya ada siswa melakukan observasi. Karena dalam teori sosial kognitif ini berhubungan dengan kemampuan sosial, bersosial peserta didik. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir ada teori konstruktivisme. Nah, dalam teori ini mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun pengetahuan dari siswa itu sendiri terkait apa yang telah dipelajari. Kegiatan membangun atau konstruktif dapat memacu siswa untuk selalu aktif, sehingga kecerdasannya akan turut meningkat seiring dengan apa yang dipelajari. Pada teori ini, siswa mengonstruksi pengetahuannya sendiri, baik dari pengetahuan yang baru maupun pengetahuan yang lama. Nah, berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan guru dalam membelajarkan teori konstruktivisme. Yang pertama adalah guru mendorong kemandirian dan inisiatif dari siswa dalam pembelajaran di kelas. Guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Hal ini bertujuan agar siswa dapat berpikir, membangun pengetahuannya, ya, dari hal yang sederhana hingga kompleks. Mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Guru menggunakan data mentah, sumber utama, dan materi interaktif. Nah, berikut adalah beberapa contoh penerapan teori konstruktivisme dalam kelas. Yang pertama adalah melakukan diskusi belajar dengan siswa, melakukan kegiatan tanya-jawab, melakukan kegiatan observasi, pengamatan maupun penelitian, dan terakhir adalah membentuk kelompok belajar. Ini adalah beberapa contoh dari penerapan teori konstruktivisme yang dapat dilakukan di dalam kelas. Ada siswa yang membentuk kelompok belajar, melakukan tanya-jawab, dan melakukan penelitian. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Mbak Krisma. Kepada Mbak Krisma, waktu dan tempat saya persilakan. Kesempatannya. Selanjutnya adalah model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan teori konstruktivisme. Model pembelajaran yang pertama adalah model inquiry learning. Model inquiry
learning ini adalah kegiatan belajar yang menekankan pada pengembangan keterampilan penyelidikan dan kebiasaan berpikir yang memungkinkan peserta didik untuk memperoleh pengetahuan. Kemudian, langkah-langkah pada model inquiry learning ini ada 6. Yang pertama yaitu orientasi. Pada tahapan orientasi, guru mengajak dan merangsang siswa untuk berpikir memecahkan masalah. Tahap yang kedua yaitu merumuskan masalah. Pada tahapan ini, guru dan siswa bersama-sama merumuskan permasalahan yang akan dikaji. Selanjutnya yaitu merumuskan hipotesis. Siswa merumuskan perkiraan kemungkinan jawaban dari permasalahan yang akan dikaji. Langkah yang keempat yaitu mengumpulkan data. Pada tahap mengumpulkan data ini dapat diperoleh melalui pengamatan ataupun observasi. Selanjutnya yaitu tahap menguji hipotesis. Pada tahap ini, siswa menganalisis hasil pengamatan. Tahap yang terakhir yaitu merumuskan kesimpulan. Model pembelajaran selanjutnya yaitu model discovery learning. Model discovery learning adalah model pembelajaran yang membantu peserta didik menemukan pengetahuannya secara sendiri berdasarkan dengan pengalaman yang didapatkannya. Langkah-langkah model discovery learning yaitu yang pertama adalah stimulus. Pada tahap stimulus, siswa dihadapkan dengan pertanyaan atau persoalan untuk menumbuhkan keinginan, menyelidiki, dan mencari tahu jawabannya. Yang kedua, tahap ini siswa memberikan pendapat atau jawaban sementara terkait dengan topik pembahasan. Yang ketiga yaitu penghimpunan data. Pada tahap ini, siswa mengumpulkan informasi-informasi terkait permasalahan dari berbagai sumber. Yang keempat yaitu mengolah data. Pada tahap ini siswa berdiskusi dengan anggota kelompoknya untuk memproses informasi yang telah dikumpulkan oleh masing-masing anggota. Tahap yang kelima yaitu pembuktian. Pada tahap ini, membuktikan kebenaran hipotesis yang telah dirumuskan dengan cara mencocokkan hipotesis dengan informasi yang diperoleh. Tahap yang terakhir yaitu generalisasi atau penarikan kesimpulan. Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah. Model selanjutnya yaitu model Project Based Learning atau biasa dikenal dengan PJBL. Pada model ini, model pembelajaran berupa tugas nyata seperti kerja proyek, berkelompok, dan mendalam untuk mendapatkan pengalaman yang bermakna. Langkah-langkah model Project Based Learning yaitu yang pertama menentukan pertanyaan mendasar. Pada tahap ini, siswa diberikan pertanyaan terkait materi yang dikemas dalam studi kasus dunia nyata. Kemudian tahap yang kedua yaitu menyusun desain perencanaan proyek. Pada tahap ini, perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dengan siswa. Perencanaan dapat berupa aturan main dan pemilihan aktivitas yang akan dilakukan. Tahap yang ketiga yaitu membuat jadwal aktivitas. Jadwal dapat berupa timeline kegiatan. Kemudian tahap yang keempat, melakukan monitor pada perkembangan kinerja peserta didik. Pada tahap ini, selama pengerjaan proyek, guru mengawasi maupun memberi masukan terhadap kinerja peserta didik. Tahap selanjutnya yaitu menguji hasil kinerja peserta didik. Pada tahap ini dilakukan penilaian dan pengujian hasil proyek peserta didik oleh guru. Kemudian tahap yang terakhir yaitu mengevaluasi pengalaman. Pada tahap ini dilakukan evaluasi pengalaman berupa refleksi diri maupun refleksi kelompok terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Model selanjutnya yaitu model contextual teaching learning. Pada model ini, konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa, dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Langkah-langkah dalam model contextual teaching learning adalah yang pertama, invitasi. Pada invitasi ini, siswa didorong agar mengemukakan pengetahuannya awalnya tentang konsep yang dibahas. Yang kedua yaitu eksplorasi.
Pada tahap ini, menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, dan penginterpretasian data dalam sebuah kegiatan yang direncanakan oleh guru. Tahap yang ketiga yaitu penjelasan dan solusi. Pada tahap ini, penjelasan-penjelasan solusi yang didasarkan pada data hasil observasi. Tahap yang terakhir yaitu pengambilan tindakan. Pada tahap ini, siswa membuat keputusan menggunakan pengetahuan dan keterampilan, serta berbagai informasi dan gagasan, dan mengajukan pertanyaan lanjutan. Model selanjutnya adalah model Jigsaw. Jigsaw adalah suatu tipe pembelajaran yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan materi tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya. Langkah-langkah model Jigsaw yaitu yang pertama adalah pembentukan dan diskusi kelompok asal. Pada tahap ini dilakukan pembentukan kelompok, kemudian antar kelompok mendiskusikan materi yang berbeda-beda. Langkah yang kedua yaitu pembentukan dan diskusi kelompok ahli. Pada tahap ini, salah satu anggota tiap kelompok asal berkumpul membentuk kelompok ahli dan memaparkan hasil diskusi dari kelompok asal. Langkah yang ketiga yaitu penyampaian hasil diskusi kelompok ahli kepada masing-masing kelompok asal. Pada tahap ini, pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh dari kelompok ahli dibagikan kepada anggota kelompok asal. Kemudian yang keempat, diskusi kelas. Pada diskusi kelas, guru memandu diskusi kelas, membicarakan konsep-konsep penting yang menjadi bahan perdebatan dalam diskusi kelompok ahli. Apabila terdapat kesalahan konsep, guru memperbaiki salah konsep pada siswa. Kemudian tahap yang terakhir yaitu evaluasi. Pada tahap evaluasi, guru memberikan kuis kepada siswa untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yulivia. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara meningkatkan motivasi peserta didik. Baik, di sini ada beberapa kasus. Next slide. Untuk yang pertama, yaitu ada kasusnya Tania ya, seperti itu ya. Nah, si Tania ini berumur 77 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses, seperti itu. Nah, bagaimana cara kami untuk memotivasi ya, jika kami menjadi seorang guru seperti itu. Nah, berarti kita itu sebagai seorang guru harus memotivasi Tania dengan intens. Karena apa? Karena Tania masih berumur 7 tahun. Jadi guru harus menelusuri latar belakang Tania juga, dan karena Tania masih berumur 7 tahun, Tania harus sering diberi pujian, diajari materi yang menyenangkan, dan guru juga harus sabar. Guru menjelaskan jika Tania bisa belajar, berhitung, dan membaca, nanti Tania dapat menjadi dokter, jadi artis, dan lain sebagainya. Jadi Tania bisa menggapai cita-cita yang diinginkan. Nah, kalau Tania bisa berhitung, nanti Tania juga bisa membeli jajan dengan uang kembalian yang tidak salah atau kurang, seperti itu. Jadi kita sebagai seorang guru itu memberikan contoh yang konkret ya, dan juga memberitahu tujuannya itu seperti apa. Tania belajar matematika, Tania belajar bahasa, maka akan mengetahui hal ini dan ini. Manfaatnya juga banyak, seperti yang sudah kami jelaskan, seperti itu. Baik, kita ke slide berikutnya. Di situ ada diagram analisis motivasi belajar. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwa kita juga harus menganalisa, ya, menelusuri juga latar belakangnya itu seperti apa. Begitupun sesuai dengan diagram analisis motivasi belajar ini, yang kami ambil dari Jurnal Analisis Motivasi Belajar Universitas Flores, seperti itu, ada beberapa hal yang untuk memotivasi belajar. Apakah itu dia mengharapkan penghargaan dalam belajar, apakah kegiatan yang menarik motivasinya, apakah lingkungan belajar yang kondusif, apakah dia ingin mencapai harapan dan cita-cita di masa depan, seperti itu. Jadi kita harus menganalisisnya betul-betul, seperti itu. Di next slide, ada kasusnya Samuel, seperti itu.
Baik, di sini Samuel berusia 10 tahun dan dia bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Wow, jadi di sini Samuel ini memiliki rasa takut gagal yang sangat kuat. Nah, bagaimanakah caranya supaya kita membangkitkan motivasi? Yang pertama, kita bisa memberi reward atas kerja kerasnya, karena anak ini memang benar-benar kerja keras, berarti kita harus memberikan reward sebagai bentuk ya penghargaan kepadanya agar dia merasa senang. Diberikan contoh video motivasi kegagalan dan jangan menyerah. Dan untuk menutupi rasa takut akan kegagalan, kita beri pengertian bahwa kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Terus berusaha sebaik mungkin, misalkan gagal kita bisa berpikir positif loh Samuel. Kita bisa merefleksi diri untuk menentukan langkah selanjutnya agar dapat bangkit lagi, seperti itu. Dan karena Samuel ini berusia 10 tahun, tentunya juga berbeda ya dengan Tania. Jadi treatmentnya sedikit berbeda. Next slide. Jadi dia bisa diberikan video dan lain sebagainya. Nah, di sini ada sumber, yaitu tahapan perkembangan kognitif anak menurut Piaget ya, menurut Piaget. Tahapan kognitif setiap usia berbeda, jadi cara memotivasinya juga berbeda pula, seperti itu. Kita ke next slide. Di situ ada gambar 4 tahapan perkembangan kognitif anak menurut Piaget ya. Tentunya ada sensori motorik, praoperasional, operasi konkret, operasional formal dan lain sebagainya ya. Itu ada 4 tahapan seperti itu. Nah, usianya beragam, ada 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 6 tahun, 6 sampai 11 tahun, 11 tahun sampai dewasa. Nah, dan juga perkembangannya pun berbeda pula setiap tahapan ini. Jadi, guru juga memberikan motivasi juga sesuai dengan tahapan perkembangan anak seperti itu. Kita tidak bisa memberikan motivasi yang sama. Anak umur 7 tahun, 10 tahun, 13 tahun, 16 tahun itu sangat berbeda seperti itu ya. Dimana misalkan di operasional konkret, ini anak sudah dapat membentuk operasi-operasi mental atas pengetahuan, dan kita itu memberikan operasi ini untuk memungkinkannya dapat memecahkan masalah secara logis, seperti itu. Kemudian yang di operasional formal, 11 tahun sampai dewasa, nah ini sudah dapat berhubungan dengan peristiwa-peristiwa hipotesis atau abstrak. Nah, jadi berbeda ya. Kalau operasional konkret itu berarti kita harus sesuai dengan lingkungannya, sesuai dengan masalah-masalah konkret yang ada di sekitar, sedangkan operasional formal bisa berhubungan dengan masalah yang abstrak, tidak hanya dengan objek-objek yang konkret, seperti itu. Kita ke next slide. Di sini ada kasus lagi, yaitu Sandra, berusia 13 tahun, dan dia tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Ya, jadi di sini guru bisa membentuk kelompok agar Sandra dapat berbaur dengan teman-temannya serta dapat memahami kemampuan masing-masing teman yang berbeda. Adanya kelompok akan membuat Sandra memahami keterampilan teman-temannya. Dia juga akan lebih interaktif dan ceria jika mendapatkan kelompok yang juga bisa memahaminya. Selain itu, guru juga bisa memberikan ice breaking dan kuis agar Sandra lebih ceria ya. Jadi Sandra ini karena dia tuh tenang-tenang saja, cenderung meremehkan, jadi kita berikan stimulasi treatment seperti ice breaking dan kuis agar Sandra lebih ceria. Dan ini juga bisa kita bentuk kelompok seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan ini juga mengacu pada teori behavioristik atau pembiasaan nanti ya, seperti itu, agar Sandra ini lama-kelamaan atau perlahan-lahan dia akan membentuk pribadi yang ceria, dan dia bisa saling berbaur dengan teman-temannya, seperti itu. Baik, kita ke next slide. Ya, ini yang sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa tahapan menurut teori kognitif Piaget. Baik, ke next slide. Untuk slide berikutnya, ya, di sini ada beberapa tahapan juga kami berdasarkan sumber juga, yaitu dari penulis buku ya, Pak Muhammad Fauzil. Nah, di sini ada beberapa tahapan juga. Jadi anak-anak itu kan dari beberapa umur ini kan juga mengalami perkembangan intelektual yang berbeda, perkembangan fisik yang berbeda. Jadi
motivasinya pun kami juga sesuai dengan perkembangan mereka, seperti itu. Mungkin anak yang sudah remaja, fisiknya sudah begitu kuat, maka dia juga bisa diajak untuk memotivasi mereka dengan dunia luar, dengan kegiatan-kegiatan fisik yang lebih berarti, seperti itu. Kita ke next slide. Di slide selanjutnya ada kasus Robert ya. Ya, jadi next slide. Di sini Robert usia 16 tahun menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya nih. Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Bagaimana caranya? Nah, ini memang agak susah ya karena kita tidak bisa berhubungan atau berkomunikasi langsung dengan orang tuanya. Yang pertama, diberikan tayangan video motivasi, sering diberikan bimbingan konseling dengan guru BK atau guru kelas, sering memberikan konseling, berperan sebagai sahabat, tidak menjudge Robert juga. Nah, berkomunikasi dengan bibinya dan dibimbing juga di rumah, tidak hanya di sekolah. Nah, guru bisa mentreatment Robert untuk masuk organisasi atau ekstrakurikuler agar dia juga lebih bersemangat dan mengembangkan diri, misalkan pramuka, seni musik, olahraga, dan lain sebagainya. Jadi karena usia Robert ini sudah remaja ya, 16 tahun, tahapannya pun berbeda dengan anak yang 10 tahun, dan lain sebagainya ya. Jadi intinya di sini kita harus memberikan motivasi ya, dorongannya itu sudah lebih ke arah abstrak atau mungkin diberikan motivasi berupa video ini sudah lebih tahu begitu Robert. Kemudian kita ajak dengan keterampilan fisik yang lain atau olah fisik yang lain seperti olahraga, kegiatan ekstrakurikuler olahraga, kemudian kegiatan alam, pramuka, dan lain sebagainya, sehingga Robert ini bisa termotivasi. Dan guru juga harus berkomunikasi secara intens dengan bibinya, seperti itu. Baik, selanjutnya, ya, dan itulah tadi presentasi dari kami, dan sebelum kami akhiri, masing-masing dari kami akan memberikan refleksi, yaitu mulai dari Mas Rio, lalu Mbak Krisma, dan saya Yuli. Kepada Mas Rio, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Pada pembelajaran kali ini, kami telah melakukan diskusi tentang konsep belajar dan teori belajar. Dalam hal ini, kami sudah menjelaskan dan menjabarkan tentang berbagai pengertian maupun penerapan dari teori kognitif sosial, teori behavioristik, maupun teori konstruktivisme. Setelah itu kami tuangkan dalam diskusi kami ke dalam bentuk presentasi ini. Nah, berdasarkan hasil presentasi ini, hal yang saya dapatkan dari proses pembelajaran ini adalah kami bisa memahami lebih dalam lagi tentang berbagai teori belajar, motivasi belajar, dan paradigma personal peserta didik. Pemahaman ini tentu sangat berguna bagi kami sebagai calon pendidik apabila terjun dalam lingkungan pendidikan nanti, untuk mengetahui berbagai karakteristik anak yang berbeda-beda dan tentunya gaya belajar yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran nanti. Terima kasih. Baik, untuk refleksi dari saya yaitu, pada mata kuliah ini saya dapat memahami mengenai berbagai jenis teori belajar seperti teori behavioristik, sosial kognitif, dan konstruktivisme. Selain itu, memahami berbagai model pembelajaran yang menggunakan teori konstruktivisme, serta mengetahui cara meningkatkan motivasi belajar pada peserta didik yang diperoleh melalui eksplorasi materi secara mandiri dengan diskusi kelompok dan melalui presentasi. Pemahaman dalam pembelajaran ini sangat berguna bagi saya sebagai calon pendidik apabila kelak terjun langsung ke dunia pendidikan, yaitu di bangku sekolah. Karena dengan mengetahui teori-teori ini, saya nantinya dapat menentukan proses pembelajaran yang efektif untuk peserta didik. Terima kasih. Dan saya akan merefleksikan pada pembelajaran di topik 1, kami melakukan diskusi tentang konsep belajar dan teori belajar. Dalam hal ini, kami diminta menjelaskan dan menjabarkan tentang pengertian maupun penerapan berbagai teori ya, mulai dari teori behavioristik, kognitif sosial, dan teori konstruktivisme. Nah, kemudian kami juga memanfaatkan aplikasi Zoom untuk presentasi. Selain itu, kami juga mengirimkannya dalam forum diskusi online, dan nanti akan disimak oleh kelompok lain untuk didiskusikan ya.
Dan juga kami akan menerima apapun pernyataan, pertanyaan, masukan, saran, kritik, dan sanggahan. Dan hal ini yang kami dapatkan dari proses pembelajaran adalah bisa lebih memahami tentang berbagai teori belajar, motivasi, belajar, dan paradigma personal peserta didik. Pemahaman ini tentu sangat berguna bagi kami sebagai calon pendidik. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.